Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Jadi ini berita terkait XRP teman-teman ya, dan ya sangat mewakili mungkin ya buat teman-teman dan saya juga yang masih retail masuk ke XRP ya. Jadi ada banker ya, dia mengatakan gini, XRP itu sudah pasti akan naik di jangka panjang, sudah pasti akan meledak ya. Dan ini pemain-pemain retail seperti kita ini nggak bisa dipandang enteng atau dianggap remeh karena bisa ya kita let's say ya dengan modal kecil yang kita pakai ya, ini kita bisa dihargai ya ketika XRP meledak nanti ya. Ini ingat ya, jangka panjang harus ada untuk XRP ya. Oke, sebelum kita masuk teman-teman ya, kita mau cek market dulu seperti biasa ya di sini. Untuk data Fear and Greed ya, ini turun 1% ya, tepatnya di 54 ya. Untuk faktor keberanian orang lah ya untuk masuk ke market, kira-kira gitu. Bitcoin ya masih bertahan 29.800 ya. Semalam sempat jebol 30.000, habis itu koreksi lagi. Seperti biasa yang lain masih mengikuti, masih harga lama lah ya teman-teman. Masih harga lama. Kalau kita hitung untuk time frame 1 bulan pun ini masih hitungan sideways ya, kira-kira gitu. Kita langsung ke beritanya. Kita update untuk XRP di sini sudah di 0,73, terjadi koreksi dalam 5% teman-teman ya, tapi minimal masih di atas 7 ya. Masih cuan lah ya orang-orang yang ambil kemarin di 0,4. Kita langsung saja. Jadi diangkat dari Crypto Potato teman-teman, dari The Crypto Basic ya. Jadi top banker dia mengatakan XRP tidak bisa tetap murah untuk jangka panjang ya. Dan investor retail akan dihargai ya. Jadi XRP itu nggak akan begini-begini terus harganya untuk di masa panjang ya atau di long termnya ya. Dan investor retail bahkan investor retail atau dengan modal yang nggak terlalu besar ini akan dihargai ketika XRP meledak ya di masa di long term teman-teman ya. Ya intinya berarti kalau investor retail itu bisa dihargai berarti ada kemenangan besar di sana teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Pakar manajemen perbendaharaan memprediksi masa depan yang bullish untuk XRP karena adopsi institusional tumbuh dan memperkirakan investor retail akan kehilangan harga ya. Wow. Jadi jangan terlambat ya. Pesan di sini jangan terlambat atau jangan sampai nggak punya. Tapi ingat ya, tetap tentukan uang Anda ya. Walaupun berita bagus ya, kita mau nginvest itu tetap kita yang tentukan ya. Mau berita bagus, mau berita jelek ya kalian yang tentukan masuk apa enggak ya. Dalam tweet baru-baru ini ya, Sanat Thorpe ya, seorang pakar manajemen keuangan di bank global terkemuka, dia menyatakan perspektif yang meyakinkan tentang masa depan XRP ya. Menegaskan bahwa aset digital tidak bisa tetap murah atau ya ini nggak bakal murah untuk jangka panjang. Dengan pemahaman yang jelas ya bahwa prediksi harga tidak pasti, Thorpe menekankan keyakinan yang dimiliki banyak orang bahwa nilai XRP pasti akan naik ya. Jadi kalian bisa cek juga untuk postingannya di Twitter, ini bukan fake atau hoax teman-teman ya. Dan investor retail XRP akan dihargai ya, gagasan bahwa investor retail pada akhirnya akan menemukan harga diri mereka keluar dari pasar XRP adalah poin penting yang ditemukan oleh Thorpe ya, dan dia menghilangkan gagasan pemompaan harga XRP hanya untuk dibuang oleh investor retail dengan alasan bahwa peserta retail hanya terdiri dari 1% dari ruang XRP. Jadi sebenarnya Ripple ini investor retail ini hanya 1% teman-teman ya, untuk ginilah army XRP yang pemain kecil itu hanya 1% ya. Selain itu kan kita tahu ya, selain Wells ya yang paling tinggi lembaga institusional ya atau lembaga-lembaga negara lain ya. Dan juga ada kantor-kantor besar ya yang masuk. Oke, pakar keuangan menyatakan bahwa ketika pemain penting seperti The Fed, bank ya, dan bisnis mulai menyalurkan dana mereka ke XRP, pangsa retail 1% ini akan dibayangi ya, mirip dengan ikan kecil yang di lautan luas ya. Karena banyak gini ya, ketika sudah ngepam yang jualan paling banyak tuh retail.
ya. Investor kecil yang banyak jualan ya. Jadi jangan sampai kita terpancing ketika XRP naik terus kalian langsung jual semua ya. Itu sih saya teman-teman ya. Kalian mau ikut boleh enggak ya. Oleh karena itu Thorpe berpendapat bahwa investor retail tidak akan memengaruhi harga XRP secara signifikan. Sebaliknya, masuknya investasi institusional kemungkinan akan mendorong nilai XRP ke atas sambil memungkinkan volume transaksi yang lebih tinggi dan potensi adopsi XRP di sini kita sudah bisa lihat teman-teman ya, sudah ada beberapa negara ya. Di sini menggambar kesejaran dengan sistem manajemen kas yang tidak berubah yang dia temui sepanjang karirnya yang luas ya. Thorpe menyoroti bagaimana bank cenderung mengikuti jejak Federal Reserve ya. Dia mencatat bahwa sama seperti bank yang menyelesaikan operasi mereka dengan jadwal The Fed ya. Pola yang sama dapat muncul di kripto khususnya untuk di XRP ya. Dan pada akhirnya ya si Thorpe ini ya, si analis ini berdiri sebagai argumen yang meyakinkan ya untuk perdagangan bullish XRP ya di masa mendatang ya. Harga ini diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan karena adopsi dan integrasi oleh pemain keuangan utama terus meningkat, kira-kira seperti itu. Jadi sangat-sangat positif untuk XRP teman-teman ya. Tapi sekali lagi Dior karena akhir-akhir ini berita XRP itu bagus-bagus ya. Dan kalau saya pribadi ya saya merasa ya memang XRP ini layak teman-teman ya, layak karena ya mata uang cadangan ya, bisa dibilang gitu. Bahkan CBDC ya mengadopsi Ripple ya, sistem Ripple. Bahkan di sini ada juga pakar proyeksikan ya, rally untuk XRP itu 1,4 dolar, 3,7 sampai 200 dolar ya, tergantung lintasannya atau pengadopsiannya nanti ya. Bukan cuma itu, banyak sekali berita yang menarik teman-teman ya, menarik untuk kita bahas terkait XRP. Tapi di sini saya bahas beberapa berita aja yang saya jadiin satu ya. Begitu juga dengan sentimen menunjukkan lonjakan alamat aktif XRP dan akumulasi well. Jadi bisa dibilang di sini teman-teman ya, alamat aktif itu kemarin punya ya, nggak diapa-apain ataupun sudah pernah membeli ya, akhirnya membeli lagi dan akumulasi dari well atau investor besar mulai masuk lagi ya. Jadi alamat aktif XRP 30 hari ya dan 365 hari masing-masing telah melonjak lebih dari 23% dan 43% di tengah meningkatnya minat investor dan akumulasi dari paus atau dari investor yang besar ya. Dan di sini aksi paus pun ada ya teman-teman ya. Ini sangat meningkat. Platform analitik blockchain terkemuka yang mengungkapkan bahwa jutaan token XRP telah dikantongi oleh investor berkantong tebal atau the well ini ya, atau paus ini ya. Dan ini sebelum menerima keputusan menarik ya dalam kasus SEC versus Ripple. Jadi terbawa FOMO pun ya terjadi di sini teman-teman ya, khususnya untuk whales ini atau investor besar ini ya. Tapi kita jangan terbawa FOMO, minimal ya kalau kita sebagai retail yang penting punya aja ya, yang penting punya aja. Ya kira-kira gitu. Menurut kalian seperti apa? Boleh drop komen teman-teman. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.